balik lagi di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel yang membahas seputar berita otomotif. Kali ini Kabaroto beda banget nih Sobat Kabaroto, dimana tim Kabaroto berkesempatan bukan mereview mobil, bukan mereview motor, melainkan mereview sebuah tempat. Tim Kabaroto sekarang lagi berkunjung atau kunjungan studi ke Kerawang, yang tepatnya adalah pabriknya Toyota nih Sobat Kabaroto. Teman-teman sering mendengar dengan nama tempatnya yaitu Temin. Tapi kita nggak ngebahas masalah pabriknya, tapi kita akan ngebahas sesuatu yang baru, adalah salah satu tempat pembelajaran mengenai elektrifikasi dan juga hybrid buatan Toyota, yaitu XEV Center. Buat Sobat Kabaroto yang mau datang langsung ke XEV Center, kalian bisa langsung searching di alamatnya Temin Karawang Engine Plant, dan kalian tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis, terlebih buat mahasiswa dan pelajar. Karena XEV Center ini didesain memang untuk pembelajaran elektrifikasi buat Sobat Kabaroto semua yang mau mengerti lebih dalam mengenai elektrifikasi nih. Jadi sekarang ini gue lagi ada di kawasan XEV Center yang bener-bener lengkap banget nih Sobat Kabaroto. Dan gue berkesempatan untuk kelilingin seluruh area dari XEV Center milik Toyota ini menggunakan mobil elektriknya juga, yang mini dan pastinya namanya juga lucu nih. Ya bener banget, Toyota Cepot. Dan gue sekarang lagi keliling-keliling Sobat Kabaroto di arena test drive-nya. Lalu juga kanan kirinya tuh enak banget, sejuk, sunyi tempatnya untuk tempat test drive-nya. Dan kalau untuk kita review sedikit, tempatnya itu selain luas, tapi fasilitasnya juga lengkap banget nih Sobat Kabaroto. Port pengecasan untuk tenaga listriknya ada, XEV Centernya sendiri jelas ada, dan lapangan parkir yang pastinya memadai banget untuk mobil-mobil elektrik yang nantinya akan dijadikan bahan untuk test drive. Salah satunya Honda Cepot ini. Kalau tadi di depan tempat parkirnya tersedia 4 unit nih Sobat Kabaroto, 2 Toyota Cepot dan 2 Toyota Prius. Tapi yang sekarang lagi sama gua adalah Toyota Cepot. Penasaran kayak gimana keseruannya? Let's go, kita coba main-main ke XEV Center. Halo Sobat Kabaroto, balik lagi di YouTube channel Kabaroto. Seperti yang tadi gue udah bilang nih Sobat Kabaroto, bahwasannya tadi gue habis keliling-keliling di area Temin, tepatnya di XEV Center. Seperti yang logonya di belakang gue, ini adalah salah satu spot terbaru buatan dari Toyota, di mana tempatnya adalah salah satu space untuk pembelajaran mengenai elektrifikasi dan juga mengenai hybrid. Segala macamnya dijelasin melalui modul-modul yang ada di dalam dan juga alat peraga apa aja yang ada di dalam. Penasaran kayak gimana keseruannya dan juga kelengkapannya seperti apa? Let's go, ikut gua ke dalam. Nah, ini dia Sobat Kabaroto. Yang serunya adalah tempatnya proper banget ya. Jadi di awal kita disambut sama salah satu hall yang gede banget. Tadi tim Kabaroto sebelum syuting ini berlangsung, tim Kabaroto kayak anak-anak sekolah study tour nih Sobat Kabaroto. Jadi dimasukin ke area sini untuk dijelasin pertama-tama lewat TV gede kayak gitu. Dijelasin mengenai profil dari Toyota seperti apa, dan juga mengenai tujuan dari tempat ini dibangun itu untuk apa. Dan juga yang pastinya di sini adalah di awal kita disambut oleh XEV Center Master Plan-nya nih Sobat Kabaroto. Dan kita bisa lihat ini denahnya nih. Kalau tampak atasnya seperti ini master plan-nya saat waktu itu, dan sekarang jadinya seperti ini. Cuma nggak usah berlama-lama lagi, kita akan lebih coba kulik lagi apa yang ada di dalam dan keseruan apa aja yang bisa kita pelajarin di dalam supaya bisa menambah ilmu mengenai elektrifikasi dan juga hybrid. Let's go, kita ke dalam. Nah ini dia Sobat Kabaroto, baru datang kita udah disuguhin sama salah satu hal yang mencengangkan. Alat peraga ini benar-benar niat banget. Dimana ini adalah Toyota Prius yang dibelah menjadi 2 supaya kita tahu sistem kerja dari hybrid atau motor hybrid dari Toyota Prius. Jadi ini adalah bentuk dari Toyota Prius ketika diubah atau dibuka Sobat Kabaroto, dan kita bisa melihat sistem mesin hybridnya bekerja seperti apa. Tapi
Jangan khawatir, nggak cuma sekedar ngeliat aja, kita juga bisa praktekin nih. Kalau misalnya kita bisa lihat di layar ini, semua informasi penting mengenai hybrid itu bisa dijelasin dan juga kita bisa nyontoh dari sini Sobat Kabaroto. Nah, ini adalah salah satu bentuk penjelasan mengenai sistem hybrid bekerja seperti apa di mobil Toyota Prius. Lalu, kita bisa pilih nih Sobat Kabaroto. Nah, ini low speed nih. Jadi kalau misalkan low speed, sistem kerjanya baterai yang letaknya ada di bawah jok belakang akan mengalirkan tenaga ke mesin utama nih Sobat Kabaroto. Begitu pula kalau normal driving. Nah, kalau normal driving kita bisa lihat bahwasannya aliran akan berbalik berubah, di mana mesin akan bekerja sekaligus akan memberikan suplai daya kepada baterai. Atau kalau misalkan untuk pengereman itu istilahnya regeneratif braking nih Sobat Kabaroto. Kita bisa kasih contoh. Kalau lagi regeneratif braking nih kayak gini. Nah, roda akan berputar semakin lama semakin melambat. Namun perputaran roda tersebut akan membuahkan hasil di mana itu akan membuat baterai menjadi mengisi daya lagi nih Sobat Kabaroto. Nah, selain ada alat peraga atau mobil Toyota Prius ini yang dibuat jadi demonstrasi bagaimana kerja dari mesin hybridnya Toyota, ternyata kalau misalnya kita tengok ke kanan kayak gini nih Sobat Kabaroto, di sini dibagi menjadi beberapa tipe, di setiap dindingnya dimanfaatkan menjadi sebuah zona-zona tertentu. Seperti yang di samping gue ini adalah zona inisiatif lingkungan, di mana ini menjelaskan mengenai global climate change dan Indonesia Roadmap, atau kurang lebihnya apa yang terjadi dengan negara kita ke depannya kalau misalkan kita mengembangkan teknologi hybrid dan juga elektrifikasi. Tapi yang bikin menarik dari gua adalah kalau misalnya bisa kita tengok ini nih Sobat Kabaroto, zona teknologi. Di sini gue merasa mendapat banyak ide banget nih Sobat Kabaroto, dan juga mendapat banyak ilmu baru karena bahwasannya di sini ada yang namanya tabel klasifikasi kendaraan dari Toyota. Yang jelas di sini terbagi dari beberapa tipe seperti ICE, HEV, PHEV, BEV dan FCEV. Nah, kalau ICE udah biasa lah Sobat Kabaroto. Kalau Sobat Kabaroto biasa ngelihat di jalanan Toyota Avanza, Toyota Innova, itu mobil dengan mesin pada umumnya. HEV, Hybrid Electric Vehicle. Contohnya adalah Toyota Prius dan juga Toyota Corolla Cross. Dan naik lagi menjadi PHEV atau Plug-in Hybrid Electric Vehicle, di mana contohnya adalah Prius Prime dan RAV4. Itu dia seperti ini nih Sobat Kabaroto. Dia menggunakan mode EV 60 km sampai 100 km dengan emisi CO2 berkurang sekitar 70-80%. Dan pasti dampaknya akan besar banget untuk penekanan polusi supaya menjadi lingkungan kita rendah emisi. Lanjut lagi ada BEV atau yang belakangan lagi tenar nih untuk teman-teman yang lagi menggalakkan elektrifikasi atau baterai electric vehicle. Di sini Toyota juga punya nih Toyota Seaport BZ4X dan UX300E. Nah ini nih yang jarang banget kita temui nih Sobat Kabaroto di Indonesia, bahkan belum ada yang dibawa ke Indonesia. Tapi di Jepang ini udah mulai tenar nih, yaitu FCEV, Fuel Cell Electric Vehicle nih Sobat Kabaroto. Jadi bukan lagi listrik, bukan lagi hybrid, bukan lagi bensin, tapi hidrogen nih Sobat Kabaroto. Dan kalau kita bisa lihat, mode EV-nya bisa mencapai 500 km, tidak ada emisi, hanya air saja. Dan contoh mobilnya adalah Toyota Mirai nih Sobat Kabaroto. Dari pihak Toyota XEV sendiri tadi menjelaskan bahwasannya FCEV ini di Jepang belakangan lagi digalakan banget, karena untuk pengisiannya benar-benar praktis, hampir sama kayak bensin, kurang lebihnya 3 menit dan tidak perlu memakan waktu terlalu banyak atau terlalu lama seperti mengisi daya kendaraan listrik maupun hybrid nih. Lanjut lagi, kita habis ngebahas ini, kita mau lihat. Nah, bener-bener gokil banget nih Sobat Kabaroto, bahwasannya di tempatnya atau markasnya Toyota XEV ini banyak banget alat peraganya. Mulai dari mobil dibelah, mulai dari tempelan-tempelan kayak gini yang benar-benar sangat inovatif banget dan juga benar-benar informatif tentunya. Di sini juga ada dari Toyota Hybrid Transaxle with Motor Generator nih Sobat Kabaroto, dan kita di sini bisa lihat nih
sistem mesinnya kalau misalkan dibelah seperti apa bisa dipelajari. Dan menariknya ya Sobat Kabar Auto, tadi teman-teman dari Toyota menjelaskan kepada tim Kabar Auto bahwasannya seluruh yang ada di Toyota XEV ini, mulai dari mobil Prius yang dibelah, terus habis itu alat-alat peraga dan juga modul-modul seperti ini, semuanya bisa didokumentasikan sebebas mungkin. Dan itu tandanya Toyota sangat ramah untuk memberikan informasi-informasi penting tentang elektrifikasi yang mereka sedang kembangkan. Nah, ini dia zona selanjutnya nih Sobat Kabar Auto, di mana ini adalah zona yang menjelaskan mengenai jenis-jenis baterai dan juga kandungan-kandungan apa aja yang ada di dalam baterai. Sekaligus lapisan-lapisan dari baterai itu ada apa aja sih? Jujur, mungkin kita sebagai masyarakat umum sering menemui baterai, sering juga melihat baterai di mobil elektrik itu seperti apa. Tapi apakah Sobat Kabar Auto tahu komponen-komponen yang ada? Nah, Toyota dengan mudahnya dan dengan ramahnya memberikan share ilmu kepada kita semua di XEV Center ini, bahwasannya baterai itu terdiri dari beberapa jenis sel baterai, ya kan? Kalau bisa kita lihat di sini ada sel prismatik, sel kantong, dan sel silinder. Sekaligus di sini nih, yang paling mudahnya untuk dipelajari adalah 4 komponen utama dari baterai, yaitu pertama ada katoda, pemisah elektrolit, dan anoda nih. Ini benar-benar sangat mudah dipelajari. Ya, kalau zaman kita sekolah gampangnya ngomongnya ini mind map ya Sobat Kabar Auto, dan sangat mudah dipelajari. Seperti perbandingan material baterai, di sini terbagi lagi menjadi 3 menyamping dan 3 ke bawah. Sekaligus beda-beda bentuk dari baterai HEV, PHEV, dan BEV nih. Beda-bedanya kayak gini Sobat Kabar Auto. Nah, sangat informatif banget. Let's go, kita next ke arah selanjutnya. Nah, di belakang gua udah ada salah satu cekungan yang membahas banyak-banyak mengenai konsep emisi sumber energi ke roda. Selanjutnya ada ekosistem XEV yang ini sih menarik banget, dan pengisi daya XEV nih Sobat Kabar Auto. Jadi Toyota ini sendiri selain menggalakkan yang namanya electric vehicle dan juga hybrid, nyatanya mereka tetap menjaga ekosistem mereka. Itu terbukti dengan master plan yang ada di depan gua ini nih Sobat Kabar Auto. Di sini dijelaskan bahwasannya Toyota menggalakkan tenaga hybrid dan juga electric vehicle, tapi semuanya menyatu dalam sebuah ekosistem positif yang bisa membangun seluruh unsur masyarakat ke arah yang lebih baik dan juga lebih sejahtera. Nah, ekosistem XEV dari Toyota ini sendiri memiliki banyak golongannya lagi nih Sobat Kabar Auto. Kalau kita bisa lihat dari master plan-nya ini sendiri banyak banget. Yang pertama dari kilang minyak dan biodiesel, lalu disambung lagi dengan pembangkit listrik tenaga geothermal dan pembangkit listrik tenaga air. Plus dari semuanya ini ada juga tenaga uap dan juga tenaga surya dan tenaga angin. Tapi yang lucunya adalah di sini kita bisa lihat nih satu-satu nih Sobat Kabar Auto. Kalau misalnya kita pencet kilang minyak, nah area kilang minyak dan biodieselnya akan menyala. Jadi kita bisa tahu dari seluruh master plan ini spot-spot mana aja yang sekiranya dijadikan untuk pembangkit listrik atau sumber daya itu sendiri. Dan selanjutnya ada juga nih, kalau yang Sobat Kabar Auto bisa lihat, pembangkit listrik tenaga angin dan tenaga surya. Dan kita bisa lihat kalau dipencet seperti itu Sobat Kabar Auto. Bagian dari alat peraga yang ada di Toyota XEV Center benar-benar komplit dan lengkap banget. Beres dari kita ngebahas masalah ekosistem, kita akan juga ngebahas mengenai lingkungan yang diciptakan oleh Toyota sendiri. Mau tahu keseruannya seperti apa? Let's go, kita lihat. Ini dia yang gue maksud dengan Toyota Woven City Sobat Kabar Auto. Ini adalah kota kecil yang sedang dikembangkan oleh Toyota, di mana yang kerennya, tadi teman-teman dari Toyota ngejelasin ke gue bahwasannya kota yang kecil ini semuanya menggunakan modul-modul canggih dan juga alat-alat canggih. Contohnya apa? Kendaraan-kendaraan tanpa awak, ya kan? Nah, di sini juga bisa terlihat nih Sobat Kabar Auto, semuanya autonomous. Dan Toyota sendiri bikin sebuah tagline yang namanya CASE atau CASE. C-nya adalah connected, E-nya adalah autonomous, S-nya adalah share, dan E-nya adalah electrified. Jadi keempat unsur itu akan digabungkan di dalam, ini dia, Toyota Woven City. Dan pastinya ini bakal keren banget sih Sob, kalau misalkan bakal tercipta sebuah kota yang isinya semuanya serba modern dan serba canggih. Let's go, kita maju lagi ke arah depan.
Ngomong-ngomong soal elektrifikasi di Indonesia, ternyata Toyota di sini juga ngasih gue informasi menarik mengenai inisiasi elektrifikasi dan juga sejarah dari inisiasi lingkungan Toyota. Tapi sebelum ngebahas elektrifikasi yang muncul di Indonesia, kita akan ngebahas dulu sejarah inisiasi lingkungan dari Toyotanya itu sendiri. Buat Sobat Kabaroto yang tadi gue kasih tahu bahwasannya ada RAV4, itu bentuknya udah modern. Tapi tahukah Sobat Kabaroto bahwasannya ini adalah RAV4 pertama yang diluncurkan dengan BEV atau yang full elektrik nih Sobat Kabaroto, Battery Electric Vehicle, ya kan? Lalu di sini ada Toyota Camry tahun 2006. Tapi sebelum di era 90-an ini juga ada Prius nih Sobat Kabaroto yang tadi Sobat Kabaroto lihat udah dibelah. Nah, ini versi neneknya nih. Ini adalah versi yang old school-nya. Dan lanjut lagi, di sini udah ada yang namanya Toyota Environmental Challenge 2050. Di 2014, 2015, 2016 Toyota benar-benar bikin kejutan dan juga bikin gebrakan dengan 3 unit terbarunya adalah Toyota Mirai Sobat Kabaroto yang full dari hidrogen nih. Jadi hanya diisi air aja. Yang pengisiannya cukup cepat, kurang lebih 3 menit. Sama kayak ngisi bensin. Ini juga adalah Corolla Altis dan juga CHR yang hybrid. Menarik banget. Let's go. Kita ke samping sini. Ini dia nih, sejarah elektrifikasi bisa hadir di negara kita. Ternyata belum lama-lama banget nih Sobat Kabaroto untuk elektrifikasi dirancang atau didesain di Indonesia. Dimulai dari tahun 2017, itu pertama kalinya Toyota Motor datengin Indonesia, yaitu presidennya Toyota datengin Presiden Bapak Joko Widodo untuk mengenalkan apakah itu hybrid dan juga elektrifikasi. Selanjutnya ada kunjungan dari Menko Maritim ke Jepang, dilanjut sampai elektrifikasi sudah mulai menjamur di Indonesia dengan hadir di event Indonesia Electric Motor Show di tahun 2019 nih. Kalau di sini terakhir dibilang ada XEV Center yang sekarang lagi kita nikmatin fasilitasnya. Tapi jangan salah, XEV Center ini nggak cuma sampai sini aja. Mereka akan terus berkembang untuk tetap terus mendidik ataupun memberikan penyuluhan kepada masyarakat Indonesia mengenai elektrifikasi dan juga hybrid. Nextnya adalah ada penelitian implementasi energi terbarukan dan hidrogen, yaitu ada tenaga hidrogen, ada panel solar, lalu ada hydropower atau turbin air, dan juga adalah turbin angin nih Sobat Kabaroto yang nantinya akan dibagi menjadi beberapa pos di XEV Center ini, tepatnya di Temin, daerah Karawang, Jawa Barat. Nah, itu dia Sobat Kabaroto, segudang informasi yang menarik yang bisa kita temuin di XEV Center yang ada di Temin, daerah Karawang, Jawa Barat. Bener-bener gue sebagai orang yang datang pun dari tim Kabaroto bener-bener mendapat ilmu baru mengenai elektrifikasi dan juga hybrid. Mulai dari sistem kerjanya, mulai dari baterainya seperti apa, mulai dari jenis-jenisnya, dan juga nggak hanya sekedar tulisan dan juga gambar aja, tapi benar-benar alat peraganya pun dan fasilitas yang ada di XEV Center ini benar-benar lengkap. Dan yang terakhir, tadi saat opening, gue udah nyobain Toyota Cepot. Dan itu menarik banget nih Sobat Kabaroto, karena arena test drive-nya pun digolongkan lagi mulai dari area untuk speedingnya, untuk pengetesan rem, dan lain sebagainya. Gimana nih Sobat Kabaroto? Cukup informatif dan cukup membantu nggak dari XEV Center ini? Atau mungkin Sobat Kabaroto semua udah ada yang pernah mampir ke XEV Center? Coba tulis pengalamannya di kolom komentar, jangan lupa klik like, komen, share, dan juga pastinya kasih subscribe-nya juga buat Kabaroto. Dan jangan lupa untuk mampir-mampir juga di website resmi Kabaroto di www.kabaroto.com dan sosial media Kabaroto dan TikTok-nya di @kabaroto.com. Semuanya sama @kabaroto.com. Gue Dion pamit undur diri. Sampai ketemu di informasi-informasi menarik tentang otomotif selanjutnya. Bye.